Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Zahania. Kali ini Dinda akan ngejelasin ke kalian semua program bahasa C++ dari beberapa soal berikut. Nah, ini soal yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, soal yang terakhir. Baik, langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Pertama-tama kita buka GDB online di Google. Kenapa Dinda pakai GDB online? Karena Dinda gak punya aplikasi untuk bahasa pemrograman C++. Ini kita ganti jadi iostream using namespace std. Ini kita hapus. Kita buat dulu batasannya. Masukkan nilai n. Cin. Jadi n ini adalah batasannya ya. Nah, untuk membuat pola segitiga seperti ini, pertama-tama kita harus membuat pola segitiga pola segitiga seperti ini. Caranya dengan membuat looping dalam looping. Kita buat looping yang pertama, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Kemudian looping yang kedua, J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, tutup koma, J plus plus. Si outnya kita buat jadi J, kemudian si out lagi MDF. Coba kita run dulu. Kita masukin n nya 5 ya. Nah, pola segitiganya udah jadi. Jadi penjelasannya tuh kayak gini. Dilakukan looping yang pertama, yaitu I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Nah, di sini n-nya kan tadi kita masukin 5. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 5. Karena kondisinya memenuhi, maka dilanjutkan dengan kondisi yang kedua, yaitu J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 1. Jadi J kan 1 lebih kecil sama dengan I nya tadi 5, jadi I nya tadi tetap 1 kan, masih 1. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 1. Karena kondisi memenuhi, maka keluarlah J tadi. J kan 1 ini. Nah, terus dia ulang lagi tetap ke for yang kedua, yaitu karena J nya kan tadi kan di increment, jadi J nya sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 1. Karena kondisi tidak memenuhi, maka dilakukan enter ke bawah. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Lanjut ke kondisi yang pertama. I nya kan udah di increment, jadi I sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 5. Karena kondisinya memenuhi, maka dilanjutkan dengan kondisi yang kedua. Begitu juga
sampai ke kondisi yang terakhir sehingga dapat 1 2 3 4 5. Nah, kan udah jadi nih segitiga yang tadi. Langkah yang kedua yaitu dengan cara membuat pola segitiga seperti ini. Caranya sama dengan membuat looping dalam looping. Ini kita copy aja, paste, tapi loopingnya kita ganti jadi ini I sama dengan N, I lebih besar sama dengan 1, I min. Terus untuk looping yang kedua, J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 1, J plus plus. Coba kita run dulu. Kita masukin lagi N-nya 5 ya. Nah, sudah jadi 2 buah pola segitiga. Namun pada soal yang kita inginkan 1 2 3 4 5 nya hanya sekali, bukan 2 kali. Jadi caranya yaitu dengan N nya tadi kita kurang dengan 1. Coba kita run. Kita masukkan N nya 5. Jadi deh pola segitiga yang kita inginkan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 polanya seperti ini. Hanya saja keluarannya berupa huruf, bukan angka. Kalau yang nomor 1 itu kan berupa angka. Caranya gimana? Caranya sama aja, nggak sama sih, nggak sama juga, mirip-mirip lah. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus, ini kita ubah. Sebenarnya nggak diubah juga nggak apa-apa sih, tapi Dinda pengen dirubah aja. Ini B sama dengan A, B sama dengan A. Yang nggak apa-apa kalau nggak diubah tadi, cuman yang ini aja ya, cuman batasannya. Tapi loopingnya tetap harus diubah agar dapat menghasilkan pola yang kita inginkan. Yang 1 untuk looping yang kedua, J sama dengan 1, ini C lebih kecil, berarti ini B, ini C plus plus. Nah, kalau yang soal pertama kan keluarannya berupa angka. Nah, untuk soal yang kedua, keluaran yang kita inginkan berupa huruf. Jadi di sini kita tambahin char huruf sama dengan A. Terus ini dipanggil di sini huruf, kemudian hurufnya di increment. Kenapa di increment? Karena kalau tidak di increment nanti keluarannya huruf A semua, bukan ABC gitu. Terus di sini juga kita tambahin huruf sama dengan A. Ini coba kita run dulu ya. Kita masukin N-nya 5. Nah, ini udah jadi. Terus pola yang kita inginkan
kan seperti ini. Tadi kita baru saja menyelesaikan pola yang ini saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola yang ini. Nah, caranya kita tambahin looping di sini. For E sama dengan 1 ditambah A kurang 2. E lebih besar sama dengan B. E min si F-nya berupa spasi, karena kan pola yang kedua itu hanya spasi. Nah, tapi si F-nya kita ubah jadi bintang dulu ya, biar kelihatan. Coba kita run. Kita masukin N-nya 5. Nah, hasilnya udah kelihatan kan? Ini pola yang keduanya. Lanjut, kita akan membuat pola yang ketiga. Caranya juga sama dengan looping. NT D sama dengan B. D lebih kecil sama dengan 1 plus A min 3. D plus plus. Si out-nya samain aja ya, atau kita jadiin min. Ini kita run. Masukin N-nya 5. Tuh, pola yang ketiga udah jadi. Lanjut ke pola yang terakhir. Pola yang terakhir kita tambahin looping for C sama dengan B. C lebih besar sama dengan 1. C min min. Tapi untuk for yang terakhir atau pola yang terakhir, karena hurufnya seperti ini ya. Untuk yang pola yang terakhir, bentar, DCBA, berarti mulainya dari huruf U. Gimana ya ngejelasinnya? Untuk pola yang terakhir, keluarannya berupa huruf yang mundur begitu, mundur seperti inilah. Jadi kita tambahin permisalan, jika C sama dengan A, maka huruf akan melakukan dekremen. Else huruf tetap melakukan dekremen kayak gini. C out-nya berupa huruf. Nah, kita coba. Kita masukin N-nya 5. Tuh, jadinya seperti ini. Kayaknya ini ada salah ya, soalnya harusnya itu A, B, C, D,
E, B, B, C, A. Tapi ini double. Bentar, biar Dinda lihat salahnya di mana dulu. Ini kita hapus jadi spasi. Kita lihat salahnya di mana. Nah, jadi salahnya tuh si out di sini harus berada di dalam else. Kita run. Kita masukin n-nya 5. Dah jadi deh soal yang kedua. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu program menghitung faktorial. Jadi kita akan membuat sebuah program untuk menghitung faktorial. Faktorial itu apa sih? Faktorial merupakan perkalian yang berurutan. Jadi misalnya kita input nilai 5. Jadi output yang keluarnya yaitu 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Karena nilai dari 5 faktorial hasilnya yaitu 120. Langsung aja kita buat programnya. Ini kita hapus aja dulu. Terus kita buat out, masukkan nilai cnn, terus kita buat loopingnya. I sama dengan n, I lebih besar sama dengan 1, I min. Si outnya yaitu nilai dari I juga ada sama maaf salah bentar ya. Nah, kalau udah dibuat loopingnya, terus dalam looping terdapat sebuah kondisi jika I sama dengan 1, maka si outnya berupa I dan sama dengan itu. Else-nya si outnya berupa nilai I juga, tapi ada perkalian juga tuh. Terus total sama dengan total dikali I. Si out total. Jangan lupa di sini juga ditulis I total sama dengan 1. Di sini totalnya harus 1 ya. Coba kita run. Kita masukin 5. Nah, keluarkan hasilnya. Outputnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Penjelasannya yaitu pada looping yang ini, misalnya kita kan tadi masukin n nya 5,
Jadi I sama dengan 5 lebih besar sama dengan 1. Karena kondisinya memenuhi, maka lanjut ke kondisi dimana jika I sama dengan 1, I nya kan tadi 5 sama dengan 1 berarti bukan kan, jadi lanjut ke else. Maka cout yang keluar yaitu I tadi 5 dan X gitu. Terus lanjut ke total sama dengan total dikali 1 dikali I. Nah, totalnya tadi kan nilai awalnya 1, jadi 1 dikali 5 hasilnya 5 gitu. Terus lanjut ke dekremennya. Jadi dekremen dari 5 kan 4, n nya sama dengan I nya sama dengan 4 lebih besar sama dengan 1. Karena kondisinya memenuhi, maka lanjut ke kondisi berikutnya dimana nilai I nya bukan sama dengan 1, maka lanjut ke else. Begitu seterusnya sampai ke kondisi dimana n sama dengan 1 lebih besar sama dengan 1. Karena kondisi memenuhi, maka I nya sama dengan 1. I nya tadi kan sudah 1, jadi yang keluar yaitu cout 1 sama dengan yang ini, 1 sama dengan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, soal terakhir. Kita akan membuat program konversi bilangan desimal ke biner menggunakan function. Langsung aja, ini kita hapus dulu. Kita hapus aja dulu ya. Jadi di sini menggunakan function yang bernama konversi desimal. Kemudian kita buat ini dulu, cout, masukkan bilangan desimal, Sein-nya n. Kemudian kita panggil dengan cara konversi n ini. Terus kita buat bagian pendeskripsi function, itu nt konversi nt desimal. Terdapat pada pendeskripsian function ini terdapat kondisi jika desimal kurang dari 2, maka cout-nya nilai desimal itu sendiri, desimal. Jika tidak, maka akan melakukan pengoperasian seperti ini.
perasian sisa sama dengan desimal mod 2, hasil sama dengan desimal dibagi 2, konversi hasil, kemudian cout sisa, kemudian kita run. Kita masukkan bilangan desimalnya, misalnya 22, dan keluar hasil bilangan binernya. Sekian penjelasan yang dapat Dinda sampaikan. Lebih dan kurangnya Dinda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadila dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Pangkal Lunak. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu yang pertama ada konversi biner ke desimal, kemudian ada desimal ke oktal, lalu oktal ke desimal, kemudian desimal ke heksadesimal. Baiklah, untuk yang pertama saya memiliki program untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal. Untuk codingannya seperti di samping ini. Di sini saya memberi nama function yaitu konversi integer b. Setelah itu saya menambahkan cout untuk memasukkan bilangan biner. Selanjutnya saya memberikan variabel untuk menghasilkan atau menampilkan hasil konversinya. Selanjutnya ini merupakan bagian for yang merupakan penjabaran dari function yang telah saya buat sebelumnya. Pada bagian ini terdapat kondisi yaitu variabel konversi bernilai lebih besar dari 0, maka for akan bekerja menentukan batas dan increment sesuai kondisinya. Sehingga program yang saya buat akan mendapatkan hasil seperti ini. Kedua, saya akan menjelaskan program konversi dari bilangan desimal ke oktal dengan codingan seperti di samping. Program kedua menggunakan function dengan nama konversi integer b atau singkatannya desimal. Setelah itu menambahkan cout seperti yang pertama untuk memasukkan bilangan desimal dan memberikan variabel agar dapat menampilkan hasil. Selanjutnya merupakan bagian deskripsi dari function yang berisi variabel desimal. Jika variabel desimal lebih kecil dari 8, maka hasil cout adalah nilai tersebut. Jika tidak, operasi yang dilakukan menentukan nilai yang akan kita buat menjadi biner. Dengan sisa sama dengan desimal modulus 8. Setelah itu, hasil sama dengan desimal dibagi 8. Dan memanggil function konversi hasil, lalu mengeluarkannya dengan memanggil cout. Pada nomor 3 ini, saya memiliki program untuk mengkonversi bilangan oktal ke desimal dengan program seperti di samping. Program menggunakan function dengan nama konversi integer o. Setelah itu menambahkan cout yang digunakan untuk memasukkan bilangan oktal tersebut. Kemudian memberikan variabel agar dapat menampilkan hasil, yaitu dari konversi oktal ke desimal. Selanjutnya, saya memiliki bagian deskripsi dari function berisi kondisi variabel konversi nilainya lebih besar dari 0. Kemudian melakukan for untuk batas dan increment sesuai kondisinya. Yang terakhir, saya memiliki program untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Program ini menggunakan function hexa dengan integer x. Kemudian saya membuat cout untuk memasukkan bilangan desimal. Setelah itu saya menambahkan variabel untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya di bagian deskripsi function berisi kondisi jika x lebih dari sama dengan 16, maka yang terjadi yaitu nilai hexa x dibagi 16. Kemudian jika j lebih dari sama dengan 10, maka nilai k sama dengan j dikurang 10. Nilai a sama dengan a ditambah k, kemudian akan menampilkan hasil seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Najara Tubania dari Prodi 1 TRPL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan membuat codingan untuk tampilan seperti ini. Pada tampilan seperti ini, kita menggunakan 4 perulangan. Pertama-tama, kita memberikan integer xyn. Integer ini untuk memberi inisialisasi nama. Kemudian, kita menggunakan cout, masukkan data. Masukkan datanya, kita masukkan input langsung dari keyboard dengan menggunakan cin n. Kemudian, untuk perulangan yang pertama, kita menggunakan for x sama dengan n, x lebih besar daripada sama dengan 1, x min. Nilai n kita masukkan 5. X, jadi nilai x sekarang adalah 5. 5 lebih besar daripada sama dengan 1, itu benar. Maka, dia akan melakukan perulangan yang kedua, yaitu for y sama dengan 1, y lebih kecil daripada sama dengan x, y plus. Berarti, 1 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Maka, dia akan mengeluarkan output 1. Tapi, karena kita ingin menampilkan output seperti ini, huruf, bukan angka, maka sebelumnya kita menggunakan char B sama dengan A. Char itu gunanya untuk karakter. Jadi kalau kita ingin menampilkan karakter, kita ingin menampilkan huruf, bukan angka, maka kita menggunakan char. Nah, jadi karena 1 benar lebih kecil daripada sama dengan 5, maka dia akan mengeluarkan cout B. Cout B-nya adalah A. Nah, karena dia y++, maka y ditambah 1, jadi y sekarang adalah 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Maka, dia akan mengeluarkan output B. Kenapa outputnya B? Karena ini di bawah cout B itu ada B++, yang artinya B ditambah 1. Karena setelah huruf A adalah huruf B, maka hasil outputnya nanti itu adalah B. Nah, kemudian Y-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Maka cout C. Nah, Y-nya jadi 4. 4 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Jadi, cout-nya D. Kemudian ditambah lagi 1. Y-nya jadi 5. 5 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Maka, outputnya E. Nah, Y-nya ditambah 1 jadi 6. 6 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu salah. Maka dia akan mengeluarkan output cout NDL ini. NDL ini gunanya untuk memberi baris baru atau mengenter ke bawah. Jadi, dia akan melakukan perulangan lagi dari atas. Dari for x sama dengan n, karena x-nya x min, maka x dikurang 1. Sekarang 5 dikurang 1, nilai x berubah menjadi 4. 4 lebih besar daripada sama dengan 1, itu benar. Maka dia akan memproses ke perulangan yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar. Maka dia akan mengeluarkan cout B-nya A. Y ditambah 1, jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 4, benar. Maka dia akan mengeluarkan output B. Lalu sekarang Y-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar. Maka dia akan mengeluarkan output C. Sekarang Y-nya jadi 4. 4 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar. Maka dia akan mengeluarkan output B. Nah, 5 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu salah. Maka dia akan mengeluarkan cout NMIS lagi. Kemudian kembali lagi ke atas. Sekarang X-nya jadi 3. 3 lebih besar daripada sama dengan 1, itu kan benar. Jadi dia melakukan lagi perulangan yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar. Maka dia akan melakukan cout B-nya A. Kemudian Y-nya ditambah 1 jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar. Jadi dia mengeluarkan output B. Y jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar. Maka dia akan mengeluarkan output C. Nah,
4 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu salah, maka dia akan mengeluarkan quote and list lagi. Lalu kembali ke for yang pertama. For yang pertama jadi 2 lebih besar daripada sama dengan 1 kan benar, maka dia akan melakukan perulangan yang kedua. Y sama dengan 1 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, jadi dia akan mengeluarkan outputnya A. Nah, Y-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, dia akan mengeluarkan output B. Lalu 3 lebih kecil daripada sama dengan 2 kan salah, jadi dia akan mengeluarkan output N lagi, dia akan mengenter ke bawah. Nah, sekarang ke atas lagi, X-nya jadi 1 lebih besar daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang kedua. Y sama dengan 1 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Untuk perulangan yang pertama sudah selesai, maka kita akan membuat codingan untuk perulangan yang kedua dengan tampilan yang ini di bawahnya. Nah, itu menggunakan sama seperti yang atas, tapi untuk perulangan pertama X-nya menggunakan X++. Nah, dengan menggunakan perulangan yang ketiga, for X sama dengan 1, X lebih kecil daripada sama dengan N, X++. Itu kan nilai X jadi 1, bukan X sama dengan N lagi. Jadi nilai X-nya sekarang 1. X lebih kecil daripada sama dengan N, nilai N 5. Berarti 1 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang keduanya. Y sama dengan 1 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Nah, kembali lagi, sekarang Y-nya Y++, Y-nya ditambah 1, Y-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu salah, maka dia akan meng-quote and list. Nah, kembali lagi ke perulangan yang atasnya. X sama dengan 1, X-nya jadi ditambah 1, X-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang di bawahnya. 1 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Nah, Y++, Y-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, dia akan mengeluarkan output B. Nah, Y-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu salah, maka dia akan mengeluarkan quote and list lagi, dia akan mengenter ke bawah untuk membuat baris baru. Nah, kemudian dia akan melakukan perulangan ke atas lagi, yang X sama dengan 1, X-nya jadi 3 sekarang. 3 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang di bawahnya. 1 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Nah, Y++, Y sama dengan 2 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output B. Sekarang Y-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output C. Nah, 4 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu salah, kembali lagi dia akan mengeluarkan Cout and DL. Kemudian dia akan ke atas lagi. Sekarang X-nya jadi 4 karena dia increment. 4 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang di bawahnya. 1 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Lalu Y-nya karena increment lagi, dia jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, jadi dia akan mengeluarkan output B. Nah, Y-nya sekarang jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu masih benar, jadi dia akan mengeluarkan output C. Nah, karena dia increment lagi, Y-nya sekarang jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 4, benar, jadi dia akan mengeluarkan output T. Nah, kemudian Y-nya sekarang jadi 5 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu salah, maka dia kembali lagi mengeluarkan
Cout NBL. Nah, kemudian dia kembali ke atas. Sekarang karena increment X-nya sekarang jadi 5. 5 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar. Maka dia melakukan perulangan yang di bawahnya lagi. 1 lebih kecil daripada sama dengan 5, benar, dia akan mengeluarkan output A. Dan sekarang Y-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output B. Sekarang Y-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output C. Dan sekarang Y-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, dia akan mengeluarkan output D. Sekarang incrementnya Y increment jadi 5 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output E. Nah, selesai itu, karena 6 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu salah, maka dia akan selesai programnya. Begitu. Perulangannya udah selesai karena nilai yang diinginkan itu sudah terpenuhi. Oke, karena codingan yang pertama sudah selesai, saya akan menjelaskan codingan yang kedua. Pada yang kedua ini, kita akan membuat codingan untuk tampilan seperti ini. Pertama-tama, kita menggunakan char A, B, C sama dengan 64. Nilai pada char C sudah kita isi dengan 64. Nah, lalu kita menggunakan integer D dengan memasukkan data menggunakan shin D. Nah, pada perulangan yang pertama, kita menggunakan A sama dengan 1, A lebih kecil daripada sama dengan D, A++. Nilai A1, A lebih kecil daripada sama dengan D, nilai D kita masukkan 9. 1 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan yang kedua. Dengan B sama dengan 1, B lebih kecil daripada sama dengan A, B++. Jadi, 1 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output A. Kemudian, karena dia increment, B-nya sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu salah. Maka, dia akan mengeluarkan output Cout NBL ini. Dengan memutar ke bawah, akan membuat baris baru untuk program yang selanjutnya. Nah, sekarang dia akan melakukan perulangan yang di atasnya lagi. A-nya sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar. Maka, dia akan melakukan perulangan yang di bawahnya. B1, 1 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar. Nah, karena dia outputnya ada C++, maka sekarang outputnya itu udah ditambah 1. Jadi nanti yang dikeluarin itu bukan angka 1. Maksud saya bukan huruf A, melainkan sekarang adalah huruf B. Nah, sekarang B-nya jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar. Maka nanti dia akan mengeluarkan output huruf C. Sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu salah. Maka, dia akan melakukan code NBL lagi, dan kembali ke perulangan yang pertama. Sekarang, A-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar. Maka dia akan melakukan perulangan yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar. Maka dia akan mengeluarkan output D. Nah, karena increment lagi B-nya, maka sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output E. Sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output F. Sekarang 4 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu kan salah. Jadi, dia tidak diproses dan dia memproses code enlist ini, dan kembali ke perulangan yang pertama lagi. Sekarang A-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 9, benar. B sama dengan 1 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output G. Nah, B-nya sekarang jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, dia akan mengeluarkan output H. Sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, dia akan mengeluarkan output huruf I. Nah, sekarang B-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu kan masih benar.
jadi dia akan mengeluarkan output huruf J. Sekarang 5 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu salah, maka dia akan memproses yang bawah ini, quote and list. Nah, dia akan kembali lagi ke perulangan yang pertama. Sekarang A-nya jadi 5 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar, maka dia akan kembali ke perulangan yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan menampilkan output K. Sekarang B-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan menampilkan output L. Sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan menampilkan output M. Nah, sekarang B-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan menampilkan output N. Nah, sekarang B-nya jadi 5 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan menampilkan output huruf O. 6 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu salah, maka dia akan memproses code NDL ini dan kembali ke for yang pertama lagi. A-nya sekarang jadi 6 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar, maka dia akan proses ke for yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output P. Nah, B-nya sekarang jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, dia akan mengeluarkan output Q. Sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output R. Nah, sekarang B-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf S. Sekarang karena increment lagi, B-nya sekarang jadi 5 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf T. Sekarang B-nya jadi 6 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf U. Nah, karena B-nya masih increment, sekarang B-nya jadi 7 lebih kecil daripada sama dengan 6, itu salah, maka dia akan memproses code and list ini lagi dan kembali ke for yang pertama untuk melakukan perulangan lagi. Sekarang A-nya jadi 7 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar, maka dia akan melakukan perulangan for yang kedua. 1 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dan dia akan mengeluarkan output huruf P. Kemudian B-nya increment, B-nya jadi 2 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dia akan mengeluarkan output huruf W. Nah, sekarang B-nya jadi 3 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dan dia akan mengeluarkan output huruf X. Sekarang B-nya jadi 4 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dan dia akan mengeluarkan output huruf Y. Nah, B-nya increment ditambah 1, B-nya sekarang 5 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dan dia akan mengeluarkan output huruf Z. Nah, karena huruf Z adalah alfabet yang terakhir, maka jika kita hitung lagi, sekarang B-nya jadi 6 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, dan dia hasil outputnya adalah seperti tanda kurung itu. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkannya, kita menggunakan if C sama dengan 91, C sama dengan C dikurang 26 di code C. Mengapa kita menggunakan kondisi C sama dengan 91? Itu karena 91 dalam ASCII itu merupakan tanda kurung yang keluar seperti tadi. Nah, dengan mengurangkan 91 dikurang 26 itu merupakan substitusi yang tadi dalam huruf ASCII, hasilnya adalah 25 merupakan end of medium dalam ASCII. Nah, karena dia sudah end of medium, berarti dia akan kembali lagi ke huruf A. Nah, sekarang nanti outputnya adalah huruf A. Nah, kemudian B-nya jadi 7 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf B. Sekarang B-nya jadi 8 lebih kecil daripada sama dengan 7, itu salah, maka dia akan mengeluarkan output code NDL ini. Nah, sekarang dia akan melakukan lagi perulangan yang pertama.
A-nya sekarang jadi 8. 8 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar. Maka dia akan melakukan perulangan yang kedua lagi. Dan for B sama dengan 1, 1 lebih kecil daripada sama dengan 8, benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf C. Begitu seterusnya sampai dia B-nya sama dengan 9, 9 lebih kecil daripada sama dengan 9, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output huruf S dan merupakan akhir dari perjalanan program ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan output angka seperti ini. Untuk yang satu ini, kita menggunakan integer IJN dan integer A sama dengan 1. Nilai integer A telah kita isi menjadi 1. Nah, pada pemasukan nilai, kita menggunakan chain N. N kita isi dengan 5, lalu akan melakukan for yang pertama, yaitu I sama dengan 1, I lebih kecil daripada sama dengan N. 1 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan memproses perulangan yang kedua. For yang kedua, J sama dengan 1. J lebih kecil daripada sama dengan I. 1 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan mengeluarkan cout A, yaitu 1. Kemudian, karena J-nya increment, maka sekarang J-nya 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu salah, maka dia akan mengeluarkan cout NDN ini. Kembali lagi ke for yang pertama. Sekarang karena I-nya increment, berarti I-nya sekarang 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan melakukan for yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, maka dia akan mengeluarkan cout A. Tapi di sini cout A-nya A++. Kenapa? Karena setelah ini kita akan membuat angka 2. Jadi karena tadi pada integer A telah diberi nilai 1, maka cout A-nya tidak 1 lagi, karena dia sudah ditambahkan dengan A++ ditambah 1. Nah sekarang cout A-nya menjadi 2. Sekarang J increment, J-nya sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 3. Sekarang J-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu salah, maka dia akan melakukan cout and this ini lagi. Nah, kembali lagi ke for yang pertama. I-nya sekarang jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan lakukan perulangan yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output 4. J-nya sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 5. Sekarang J-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 3, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 6. Jika nilainya salah, maka dia akan mengeluarkan cout and this ini lagi. Dan kembali lagi ke for yang pertama sampai 5 lebih kecil daripada sama dengan 5 dan menghasilkan output 15. Nah, kalau nilainya semuanya sudah terpenuhi, maka program sudah selesai dijalankan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan codingan saya yang terakhir. Untuk membuat tampilan seperti ini, kita menggunakan 3 kali perulangan. Yang pertama kita menggunakan integer IJN, lalu masukkan nilai dengan menggunakan chain N. Nilai N ini kita isi dengan 5. Dengan perulangan yang pertama, yaitu I sama dengan 1, I lebih kecil daripada sama dengan N I++. Nilai I 1, I lebih kecil daripada sama dengan N, nilai N-nya 5, itu benar. Jadi dia akan melakukan perulangan yang kedua, yaitu J sama dengan I, J lebih kecil daripada sama dengan N dikurang 1, J++. Nilai J sama dengan I 1, 1 lebih kecil daripada sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, 1 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan
output angka 1. Nah, karena J-nya increment, jadi J-nya sekarang 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 2. Nah, sekarang J-nya jadi 3. 3 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 3. Sekarang J-nya jadi 4. 4 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 4. Nah, sekarang J-nya increment jadi 5. 5 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu salah. Maka kembali lagi dia akan mengeluarkan Cout and list ini. Dan kembali lagi ke perulangan yang pertama. Sekarang nilai I-nya jadi 3. Jika masih terpenuhi, dia akan melakukan perulangan seperti tadi. Sampai dia menemukan nilai J sama dengan I, I-nya menjadi 4, 4 lebih kecil daripada sama dengan 4, itu benar dan dia akan mengeluarkan output 4. Nah, karena dia sudah selesai melakukan perulangan ini, maka dia akan melakukan perulangan yang ketiga untuk membuat tampilan yang di kanan ini. Nah, itu menggunakan J sama dengan 1, J lebih kecil daripada sama dengan I, J++. Artinya apa? J sama dengan 1, 1 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu benar, maka dia akan mengeluarkan output angka 1. Nah, sekarang J-nya jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 1, itu salah, dan dia akan mengeluarkan Cout and list ini lagi. Dan kembali ke for I yang pertama. I-nya sekarang jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 5, itu benar, maka dia akan tes ke sini. 1 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, maka dia akan mengeluarkan Cout angka 1. Nah, kembali lagi, J-nya jadi 2. 2 lebih kecil daripada sama dengan 2, itu benar, maka dia akan mengeluarkan Cout angka 2. Nah, berikutnya sama lagi seperti tadi, dia akan melakukan perulangan kembali hingga menemukan angka 5 lebih kecil daripada sama dengan 5. Jika sudah selesai, maka program akan berhenti secara sendirinya. Jika sudah selesai seperti itu, karena kita ingin membuat tampilan yang seperti ini, maka kita tinggal mengganti saja Cout yang pertama menjadi spasi seperti ini. Nah, maka hasilnya akan sama seperti tampilan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayu Alakbalusa. Di sini saya akan mempresentasikan program dalam mata kuliah Algoritma Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan program nomor 2, 14, 19, dan 20. Baik, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan program nomor 2. Baik, di sini kita ada inisialisasi dengan tipe data integer dengan variabel I, J, dan N. Kemudian Cout masukkan batasan N. Kemudian sin N. Nah, di sini ada perulangan yang pertama, yaitu for dengan kondisi I sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 5? Misalkan N-nya kita masukkan adalah 5. Jika benar, lakukan for yang kedua. J sama dengan 5 dikurang 1. J sekarang adalah 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka lakukan spasi. Kemudian J min min. J sekarang menjadi 3. Apakah 3 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka lakukan spasi. J min min lagi. J sekarang menjadi 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka lakukan spasi. Nah, lanjut lagi. J min min. J sekarang adalah 1. 1 lebih besar sama dengan 1. Benar, maka lakukan spasi. J min min lagi. J sekarang menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tentu salah. Maka kita lanjut ke char dengan for kedua.
char A sama dengan A, kemudian for J sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka kita lakukan keluaran COUT A. Char A tadi kita COUT, kemudian A++. A sekarang menjadi B, karena sudah dikremenkan. Kembali lagi, J-nya plus. J sekarang adalah 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 1? Salah. Maka kita ke char yang kedua dengan for yang ketiga. Char B sama dengan A dikurang 2. Tipe data yang char yang pertama tadi dikurang 2. Char yang pertama tadi adalah B karena sudah diinkremenkan. B dikurang 2 sama dengan 0. For J sama dengan I dikurang 1. I tadi adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Salah, maka kita langsung ke n-line dan kembali lagi ke for yang pertama. For I sekarang menjadi 2 karena sudah diinkremenkan. 2 lebih besar sama dengan 5, benar. Maka lanjut ke for yang kedua. J sama dengan 5 dikurang 1 jadi 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 2? Benar, maka lakukan spasi. J min. J sekarang jadi 3. 3 lebih besar sama dengan 2. Benar, maka lakukan spasi. J min. J sekarang menjadi 2. 2 lebih besar sama dengan 2. Benar, maka lakukan spasi. J min lagi. J sekarang adalah 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 2? Tentu salah. Maka kita ke char yang pertama, kita set ulang menjadi A. For J sama dengan 1. Nah, apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Benar, maka kita ke COUT A. A++. A sekarang menjadi B. Kita periksa lagi J++. J sekarang adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Benar, maka kita COUT B. A++. A sekarang menjadi C. C, kemudian J++. J sekarang menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Salah, maka kita ke char yang kedua dengan for yang ketiga. B sama dengan A dikurang 2. A tadi adalah C. C dikurang 2 sama dengan A. For J sama dengan I tadi adalah 2. 2 dikurang 1, 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Benar, maka COUT B. Kemudian B min. B tadi berkurang jadi, maka COUT C. Kemudian B min. B tadi adalah A. A dikurang 1 jadi 0. Kemudian kita ke for lagi J min. J sekarang jadi 0, maka kita ke for lagi J min. J tadi 2 dikurang 1, 1. Kemudian J min menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Salah. Maka kita ke COUT n-line dan kembali lagi ke for yang ke-1. I sekarang adalah 3 karena dia sudah diinkremenkan. 3 lebih kecil sama dengan 5, benar. Maka kita ke for lagi
J sama dengan 5 dikurang 1, 4. 4 lebih besar sama dengan 3. Benar, lakukan spasi. J min min. J-nya, maka kita ke for yang kedua. N sama dengan 5 dikurang 1, 4. 4 lebih besar sama dengan 3. Benar, lakukan spasi. J min min. J sekarang adalah 3. 3 lebih besar sama dengan 3. Benar, lakukan spasi. J min min lagi, berkurang menjadi 2. 2 lebih besar sama dengan 3. Salah, maka kita ke cara yang ke 1. Kita set ulang jadi A. For J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3. Benar, maka si out A. Kemudian A++. A sekarang adalah A sekarang adalah B. Kita periksa lagi. J++. J sekarang adalah 2. 2 lebih kecil sama dengan 3. Benar, maka kita si out B. A++ lagi. A sekarang menjadi C. Kemudian J++. J sekarang menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Benar, maka kita si out C. Kemudian kita akan lakukan lagi perulangan A++. A sekarang menjadi D. Kemudian J++. J sekarang menjadi 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Salah, maka kita ke cara yang kedua, for yang ketiga. Cara ini B sama dengan karakter A tadi adalah D. D dikurang 2 jadi B. Kemudian for J sama dengan 3 dikurang 1, 2. 2 lebih besar sama dengan 1. Benar, maka kita si out B. Kemudian B min min. B-nya menjadi A. Kemudian B min min. B sekarang adalah A. J min min. J min min adalah 1. 1 lebih besar sama dengan 1. Benar, maka kita si out A. B min min lagi. B min min menjadi 0. Kemudian J min min. J min min menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Salah, maka kita ke C out N line ke for yang ke 1. I sama dengan 4. 4 lebih kecil sama dengan 5. Benar, maka kita lakukan for yang ketiga. J sama dengan 5 dikurang 1, 4. 4 lebih besar sama dengan 4. Benar, si out spasi. J min min jadi 3. 3 lebih besar sama dengan 4. Salah, maka kita ke char A. Set lagi menjadi A. For J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 4. Benar, si out A. A++ menjadi B. Kemudian J++. J sekarang 2. 2 lebih kecil sama dengan 4. Benar, A++ sama dengan B. Kemudian menjadi C. 3 lebih kecil sama dengan 4. Benar, si out C. A++ jadi D. C++ menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 4. Benar, si out D. Kemudian A++ jadi E. E menjadi, kemudian A++ jadi E. J++ menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 4. Benar, E. Si out E. Kemudian F. A++ F. J
plus plus jadi 5 lebih kecil sama dengan 4, salah. Kemudian ke cara yang kedua, kemudian cara B, A kurang 2, F dikurang 2 sama dengan D. J sama dengan 1, J sama dengan 4 dikurang 1, 3. 3 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out B, B tadi adalah D, B min min, B menjadi C. J min min, J menjadi 3. 3 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out B menjadi B min min menjadi A. J min min menjadi 1. 1 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out J min min menjadi 0, 0 lebih besar sama dengan 1, salah. Si out N9. Kembali ke for, I sekarang adalah 5, 5 lebih kecil sama dengan 5, benar. Lakukan for J sama dengan 5 dikurang 1, 4, 4 lebih besar sama dengan 1, salah. Maka kita langsung ke char A, di set ulang. For J sama dengan 1, 1 lebih kecil sama dengan 5, benar. A plus si out A plus plus menjadi B, J plus plus menjadi 2, 2 lebih kecil sama dengan 5, benar. Si out B, A plus plus menjadi C, J plus plus menjadi 3, 3 lebih kecil sama dengan 5, benar. Si out C. Kemudian A plus plus menjadi D, J plus plus menjadi 4, 4 lebih kecil sama dengan 5, benar. Si out D, D menjadi E, J plus plus menjadi 5, 5 lebih kecil sama dengan 5, benar. Si out E sekarang jadi F, J plus plus jadi 6, 6 lebih kecil sama dengan 5, salah. Kemudian ke char B, B sama dengan F dikurang 2, jadi D. J sama dengan 5 dikurang 1, 4, 4 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out D, B min min menjadi C, J min min menjadi 3, 3 lebih besar sama dengan 1, benar. Maka si out C, B min min menjadi B, J min min jadi 2, 2 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out B, B menjadi A, J menjadi 1, 1 lebih besar sama dengan 1, benar. Si out A, 0 lebih besar sama dengan 1, salah. Si out N9. Maka untuk nomor 2 sampai di situ, maka kita akan lanjut ke nomor 14. Di sini saya akan menjelaskan program nomor 14. Yang pertama kita menginisialisasikan variabel dengan tipe data integer. Yang di sini ada variabel n, sisa, dan jumlah. Kemudian tipe data string. Di sini ada variabel x dan output. Kemudian kita masukkan n. While di sini kita mengecek terlebih dahulu, baru kita melakukan operasi. Misalkan n di sini kita masukkan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 lebih besar sama dengan 0, benar, maka kita lakukan sisa sama dengan 1, 2, 3 modulus 10. N tadi adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 modulus 10 adalah 3. Switch sisa. Jadi di sini dia menampung sisa. Jumlah perhitungan sisa tadi. Kemudian kita mengecek. Nah, di sini kita mengecek case 0. Apakah 0 sama dengan 3? Salah. Case 1 salah, case 2 dan sampai ke case 3. Kemudian kita setelah melakukan pengecekan case tadi,
X sama dengan 3. Berarti kita melakukan operasi lagi. Jumlah sama dengan jumlah tambah sisa. Jumlah tadi adalah 0, belum memiliki nilai. Setelah itu ditambah sisa. Sisa tadi adalah 3. Berarti nilai jumlah sekarang sama dengan 3. Nah, N. N tadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 dibagi 10, yaitu 12. 123 dibagi 10, 12. Output. Nah, output ini belum memiliki nilai. X tadi 3. 3 ditambah output. Berarti nilai output sekarang 3. Kemudian kita di sini ada kondisi if 123 lebih besar sama dengan 0, benar, maka kita melakukan output. Output sama dengan spasi plus spasi tambah output. Output tadi adalah 3. Berarti output sementara adalah spasi plus spasi 3. Kemudian kita melakukan perulangan kembali while menjadi N-nya menjadi 12. 12 lebih besar dari 0, benar, maka kita melakukan pemrograman sisa. Berarti kita melakukan operasian sisa. Sisa sama dengan 12 modulus 10, 2. Switch sisa. Berarti di sini kita menampung nilai sisa. Sekarang nilai sisa adalah 2. Berarti kita di sini menampung nilai switch sisa. Sisa sekarang menjadi 2. Kemudian kita mengecek cache. Karena dia tipe data string, kita mengecek sampai X sama dengan 2. Kemudian kita melakukan operasi jumlah. Jumlah tadi adalah 3. 3 ditambah sisa. Sisa tadi adalah 2. 3 ditambah 2, 5. Kemudian kita melakukan operasi lagi N. N tadi adalah 12. 12 dibagi 10, 1. Output X. Output tadi adalah spasi plus spasi 3. Sama dengan X tambah output. Berarti X tadi adalah 2. 2 spasi plus spasi 3. Nah, sini ada if kembali. 12 lebih besar dari 0, benar, maka kita melakukan output sama dengan spasi plus spasi output. Output tadi adalah 2 spasi plus spasi 3, kemudian diberikan kembali spasi plus spasi 2, spasi plus spasi 3. Kemudian kita melakukan perulangan sisa N modulus 10, 1. Switch sisa. Cache-nya sampai X sama dengan 1. Maka kita melakukan operasi kembali, jumlah sama dengan jumlah tambah sisa. Jumlah tadi adalah 5 ditambah sisa 1. Jadi nilai jumlah adalah 6. N tadi adalah 1 dibagi 10, 0. Output sama dengan X. X tadi adalah 1 ditambah output. Outputnya adalah spasi plus spasi 2, spasi plus spasi 3. Kemudian ada kondisi if N lebih dari 0. N tadi adalah 0. N lebih dari 0, 0 lebih besar dari 0, salah, maka kita tidak melakukan output spasi plus spasi lagi. Kita langsung ke cout, keluaran outputnya tadi. Cout output berarti spasi, apakah 0 lebih besar dari 0, salah, maka kita tidak melakukan output spasi plus spasi output. Dan kita langsung ke keluaran cout-nya. Cout output tadi adalah 1 spasi plus spasi 2 spasi plus spasi 3. Kemudian kita tampilkan sama dengan dan jumlah. Jumlah tadi adalah 6. Maka program selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 19. Yang pertama kita menginisialisasikan
tipe data dengan tipe data integer dengan variabel i, j, dan n. Kemudian kita masukkan n, kemudian perulangan for i sama dengan n. Berarti misal kita masukkan n-nya adalah 5, berarti nilai i adalah 5. Kita periksa 5 lebih besar sama dengan 1, benar, maka kita lakukan for yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan n dikurang i, berarti n tadi adalah 5, i tadi adalah 5, 5 dikurang 5, 0. 1 lebih kecil sama dengan 0, salah, maka kita tidak melakukan spasi. Maka kita langsung ke for yang ketiga, yaitu J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan I. I tadi adalah 5. 1 lebih kecil sama dengan 5, benar, maka kita siot J. Berarti 1. Kemudian J++. J sekarang menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 5, benar, maka kita lakukan siot angka 2. Kita kembali lagi, J++. J-nya menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 5, benar, maka kita lakukan keluaran nomor 3, angka 3. J++ lagi, J-nya menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 5, benar, maka kita lakukan keluaran output angka 4. Kemudian J++ menjadi 5. 5 lebih kecil sama dengan 5, benar, maka kita lakukan output angka 5. J++ menjadi 6. 6 lebih kecil sama dengan 5, tentu salah. Maka kita melakukan end line atau get line. Kemudian kita ke for yang pertama lagi. I-nya berkurang menjadi 4. 4 lebih besar sama dengan 1, benar, maka kita lakukan for yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 1, benar, maka kita lakukan keluaran spasi. N tadi adalah, maka kita ke for yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 1, betul, maka kita lakukan spasi. J++, J sekarang menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 1, salah, maka kita ke for yang ketiga. Di for ketiga kita periksa lagi. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan output 1, angka 1. J++, J menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan output angka 2. J++ menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan output angka 3. J++ lagi, 4 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan output angka 4. Kemudian J++ lagi, J menjadi 5. 5 lebih kecil sama dengan 4, salah, maka kita ke end line. Kemudian kita ke for yang pertama lagi. I sekarang menjadi 3. 3 lebih besar sama dengan 1, benar, maka kita ke for yang kedua. 1 lebih kecil sama dengan 5 dikurang 3, 2, benar, maka siot spasi. Maka kita ke for yang kedua. Di for kedua, J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Benar,
maka Cout spasi J++, J sekarang menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 2, benar, maka lakukan spasi. Kemudian J++, J sekarang menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 2, salah, maka kita ke for yang ketiga. Di for ketiga, J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3, benar, maka kita lakukan output angka 1. J++, J menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 3, benar, maka kita lakukan output angka 2. Kemudian J++, J menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 3, benar, maka lakukan output angka 3. J++ menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 3, salah, maka kita lakukan end line. Kemudian kembali lagi ke perulangan for yang pertama. Di for pertama, I sama dengan 2. 2 lebih besar sama dengan 1, benar, maka kita ke for yang kedua. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 2, I tadi adalah 2, benar, maka kita lakukan output angka 1. J++ jadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 2, benar, maka kita lakukan output angka 2. J++ jadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 2, salah, maka kita ke end line dan kembali lagi ke for yang pertama. I sekarang menjadi 1. 1 lebih besar sama dengan 1, benar, maka kita ke for yang kedua. J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 5 dikurang 1, 4, benar, maka kita lakukan spasi. J++ menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan spasi. J++ menjadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan spasi. J++ menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 4, benar, maka kita lakukan spasi. J++ menjadi 5, salah, maka kita lakukan for yang ketiga. J sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 1, benar, maka kita lakukan output angka 1. J++, J menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 1, salah, maka kita selesai dalam melakukan program nomor 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 20. Yang pertama kita menginisialisasikan variabel dengan tipe data integer. Yang pertama ada variabel I, J, dan N. Kemudian kita masukkan N. Misalkan N yang kita masukkan adalah 7. Kemudian ada perulangan for I sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 7, benar. Maka kita di sini ada kondisi if I sama dengan 1 atau I sama dengan N. Di sini if-nya kondisinya untuk baris pertama dan baris terakhir. Kemudian kita ke for. Pertama kita ke if I sama dengan 1, benar. Baru kita ke perulangan for. J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 7, benar. Maka lakukan strip. J++. J sekarang menjadi 2. 2 kurang dari sama dengan 7, benar, maka lakukan strip. Kemudian J++. J sekarang menjadi 3. 3 kurang dari sama dengan 7, benar, maka lakukan strip. Sampai J sama dengan 7. 7 kurang dari sama dengan 7, benar. J++ 8, salah. Maka kita ke for lagi. I sekarang menjadi 2. 2 kurang dari sama dengan 7, benar. Nah, kita ke if. Apakah kondisi ini memenuhi? Tidak. Jika tidak, kita ke else. Nah, di else ini kita ada kondisi lagi. Tadi I sama dengan 2. 2 modulus 2 sama dengan 0, benar. Maka kita lakukan perulangan for. J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 7, benar.
Maka di sini ada kondisi lagi, if J 1 modulus 2 sama dengan 1, kita lakukan bintang. Jika else, jika tidak, lakukan strip. I tadi adalah 2. J adalah 1. 1 modulus 2 1. Maka kita lakukan strip. J++ jadi 2. 2 modulus 2 0 berarti genap, kita lakukan strip. Nah, kemudian kita J sampai ke 7 kurang dari sama dengan N, 7 kurang dari sama dengan 7 benar, maka kita lakukan kondisi 7 modulus 2 1, maka kita lakukan bintang. Nah, setelah itu kita ke for lagi. Sekarang menjadi 3. Di if tidak ada, di sini 3 modulus 2 sama dengan 0, salah, maka kita langsung ke else yang bawah. For J sama dengan 1 kurang dari sama dengan 7 benar, maka kita lakukan kondisi lagi. Nah, di sini untuk yang ganjil, maka 3 modulus 2 1 itu benar, maka kita lakukan strip. J++, J menjadi 2 modulus 2 0, maka kita lakukan bintang sampai kita ke 7 modulus 2 1, maka lakukan strip. Nah, begitu seterusnya sampai kita menemui kondisi if sama dengan for I sekarang jadi 7, sampai kita ketemu I sama dengan 7 sama dengan 7 benar. Nah, ini untuk baris yang terakhir, maka kita lakukan perulangan for J sama dengan 1 kurang dari sama dengan 7 benar, lakukan strip. 2 kurang dari sama dengan 7 benar, sampai 7 kurang dari sama dengan 7 benar. Kemudian J++ 8 tidak memenuhi. Nah, maka di sini programnya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.